Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini ada story. So, perkenalkan, saya Aldi. Dan saya Sinta. Oke, ini adalah video pertama kita yang bakal ngebahas cerita-cerita tentang misteri ya. Cerita tentang Apapun misteri, itu ya. apapun ceritanya. Kita bakal ngebahas dari kriminal, terus kasus-kasus yang misteri, sama yang cerita horor. Yep. Nah, di video pertama ini kita mau bercerita tentang pengalaman kita ya Pengalaman pribadi sendiri. di rumah sendiri. Ya. Jadi ini adalah judulnya kisah story di rumah sendiri. Pertama, kamu udah cerita apa, Seng? Jadi tuh suatu hari malam-malam kita tuh udah Jadi pada ini tidur. malam-malam ya? Iya, malam-malam pastinya. Kalau siang-siang main? Malam-malam tuh kita udah pada tidur semua. Kita belum nikah ya waktu itu. Belum nikah, kita sama sekali belum nikah. Jadi tuh Oh, kita belum bersama. belum bersama. Tidur malam-malam. Dan malam itu tuh di rumah kecurian motor memang. Gue tidurnya di atas. Di situ tuh kok kayaknya nggak enak gitu perasaan. Mau turun lah ke bawah. Kan tidurnya di atas tuh, turun ke bawah. Pas di tangga, udah turun tangga berapa? 2 tangga, baru 2 tangga. Tuh di tengah-tengah itu tuh kayak ada yang duduk. Di mana? Tengah-tengah yang pas. Oh, di tengah tangga itu. Yang tangga yang agak gede tuh. Kalau kita kan ada belokan Jadi itu. jadi gini, guys, tangga kita ini kan, tangga rumah ini kan, ini bentuknya dia agak berbelok gitu. Turun dikit, turun lagi, baru turun ke bawah gitu. Dia agak belok segi gitulah. Iya, jadi itu yang pas tangga yang pas berbelok tuh yang agak gede tuh, dan yang pas anak dibelokan tangganya, itu. di situ ada yang duduk. Gue nggak tahu itu apaan ya, tapi gue pas ngeliat jadi kayak orang duduk, tapi dari belakang ngeliatnya dia tuh kayak Duduknya madepnya ngebelakangin kamu. ngebelakangin aku gitu, Oh. rambutnya kayak panjang gitu. Apaan itu ya? Nggak, karena nggak Tapi berani. menurut kamu cewek atau cowok gitu? Iya kayak cewek, soalnya Rambutnya panjang panjang. rambutnya gitu. Tapi kayak bukan putih gitu, hitam gitu, semuanya hitam. Oh, jadi gelap gitu ya? Gelap karena mungkin karena emang Emang lampunya lampu di bawah ini mati gelap kan? Heeh, Lampu jadi dimatiin. gelap semua gitu. Turun lagi, naik lagi, pas masuk lagi tuh nggak ada. Akhirnya tapi karena nggak berani, ya udah untuk putusin balik ke kamar lagi. Dan pas mau turun lagi, kayak ngeliat lagi gitu, sekelebetan dia. Oh, jadi pas kamu ngeliat lagi nih, kamu ngeliat kayak dia nih jalan gitu? Kayak Udah nggak sekelebetan duduk lagi dia? Enggak. Oh, ambeien dia. Gitu. Jadi nah pagi-paginya ternyata motor hilang. Nah, itu dia. Jadi nggak tahu ya itu. Jadi mungkin kalau seandainya kamu beraniin diri terus sampai ke bawah ya mungkin kamu bakalan tahu kali. Mungkin kalau Tapi kamu bakalan sport jantung juga ya kan? malah lebih sport jantung Iya. kalau misalkan ya harus turun ke bawah gitu. Takutnya gini, kadang kan dalam suatu rumah yang memang lagi ada pencurian gitu ya. Kadang takutnya kalau kita malah ngeliat pencuri, nah pencuri itu akhirnya malah nekat, ngapa-ngapain kita, ngapa-ngapain ya kan? kita. Kadang gitu. Kadang lebih baik kayak kita nih tahu, tapi kita kayak udah agak diem dulu gitu loh. Karena lebih baik kita lebih mentingin keselamatan kita dulu ya kan? Iya benar, mending Gitu. keselamatan sendiri. Jadi ini Mungkin ada hikmahnya juga ya tuh hantu nongol. Jadi gue takut. emang Iya. kalau hantu nggak nongol, kamu bakalan tetap sana. Bakalan tetap kesana ke Iya. bawah gitu. Ya bisa jadi mungkin dia ngalangin kamu. Mungkin. Jadi kalau ambil sisi positifnya, kamu mau keluar kan dihalangin sama dia. Jadi Iya, benar, kayak benar. udah kamu nggak usah keluar nih, nggak usah apa. Gue jagain lo di sini ya kan, gue jagain di sini sama dia, sama hantunya nih. Lu nggak perlu Iya. turun gitu. Nggak boleh turun karena takutnya kalau kamu ngelihat ke sana malah jadi terjadi apa-apa ya Iya, kan benar. gitu. Kadang memang dalam suatu rumah pasti ada ya penunggu, itu pasti ada ya di kan. sini tuh memang ada penunggunya di atas, di kamar atas ini ada penunggunya. Jadi nih ya, setiap ada orang yang nginep di rumah baru pertama kali pasti dia kayak tidurnya ngos-ngosan. Jadi tuh kayak ditumpukin kayak ditindihin. gitu. Ditindihin. Kalau apa? Dia tuh nggak bisa Arap-arap tidur. kayak arap-arap Iya, gitu, kayak direp-rep. kan? Jadi tuh Iya. setiap ada orang baru yang nginep itu pasti kayak gitu. Kejadiannya tuh gue ngalamin sendiri ya.
kayak pas baru pindah di sini, Heeh. setiap tidur malam itu susah banget buat bangun. Jadi kayak ditindihin gitu, pengap gitu, buat melekin mata tuh nggak bisa, Susah. susah. Dan itu terjadi sama saudara yang kalau nginep, Jadi memang bukan kayak kamu doang. bukan aku doang. Setiap ada orang yang emang bener-bener baru ya. Ya bener-bener Yang orang baru baru gitu. nginep pasti digituin. Lebih seringnya ya misalnya nginep sehari 2 hari gitu kan pasti Kamu pernah nggak ada pengalaman. pertama kali Pernah. kamu pindah sini? Nggak pertama kali juga sih. Pas pertama aku nikah sama kamu kan ya everything is okay ya kan. Asik. Semua baik-baik aja. Tapi kamu dulu inget gak waktu awal-awal aku tinggal di sini nih aku sering bermimpi. Nah, Ya iya, kamu tuh sering teriak-teriakan mimpi, Nah. tapi mimpi tuh selalu hantu. Bener, selalu hantu. Selalu hantu. Jadi pernah sewaktu-waktu ya kan, entah kita udah nikah berapa bulan gitu atau mungkin setahun-tahun awal kita nikah lah. Jadi aku tuh sering banget berapa kali tuh itu sering lah hampir sebulan sekali lah kalau bisa dibilang tuh. Jadi itu mimpi, kadang mimpi ada orang tinggi gitu loh, kadang ada orang berpeci. Nah kadang yang lebih kadang buat gue mimpinya itu nggak enak itu yang ketemunya kadang ketemu kunti. Oh yang kamu teriak-teriak waktu itu ya? Itu ketemu ketemu wanita berbaju putih. Kalau cantik sih aku deketin ya kan. Tapi emang, terus Tau nggak? Pas lebih ngeselinnya lagi adalah apa? Pas aku bangun, jadi kan kita waktu itu tempat tidur di sini nih, ya kan ini kan tempat tidur kita sini nih, ya kan kalau sekarang di belakang nih belakang kamera. Nah kita sekarang di sini kan dulu kan. Nah pas aku bangun yang kongselinnya, aku nengok ke sini nih, di atas ini kan gantungan gitu kayak gantungan baju. Nah gantungan bajunya tuh warna putih, jadi kayak ada palanya gitu loh, ada berambut. Makanya pas aku bangun aku makin teriak jadinya gitu. tapi emang di sini tuh emang ada, jadi ada temen yang bisa ngelihat kalau datang sini. Oh iya, pantas lo dituin orang emang di sini ada orangnya tinggi gede katanya di dekat tangga gitu. Tapi di mana? Di tetangga? Dekat tangga, bukan tetangga. Dekat tangga sini di depan tuh. Jadi di tangga ada Di nungguin. tangganya ada nungguin. Tapi selama dia nggak ganggu dan gue nggak ganggu, oke lah. Mungkin di setiap rumah itu kan pasti ada yang menunggu Iya. ya. Jadi Itu yang penting memang. kayak kitanya aja. Kalau dari segi misteri lah ya kan, ya rumah kita ini bukan cuma kita yang nempatin gitu loh. Cuman kita doang. Karena kan mungkin sebelum kita nempatin ya ini bangunan kosong. ininya kan dulu entah bangunan kosong atau sebelum bangunan kosong sebenarnya ini tanah kosong ya kan. Tanah Ya, mungkin kosong. memang udah ada rumah-rumah mereka, kita nggak tahu ya kan. Jadi sebelum bangun itu, pas lagi bangun itu katanya memang ada kuntilanak, tapi di bawah. Kuntilanak di bawah tuh. Pas bangun makanya dikasih apa ya waktu itu ya kalau bangun. Pokoknya ada inian di sesajinya kalau nggak salah deh. Itu kalau kata orang Jawa kuno lah begitu ya sob ya. Aku lupa apa gitu. Dia tuh pas lagi ngebangun udah mau dapat cerita kalau di sini tuh di bawah itu di lotengnya tuh ada kunti. Ya pokoknya karena ini memang dulu bangunan ini sempat kosong ya kan. Nggak kosong Jadi lama. jadi ini tuh dulu waktu kamu beli rumah ini ya kan, ini kan memang kayak bangunan setengah jadi. Ya bangunan setengah Ya kan? jadi, cuma bangunan setengah jadi. Kayak rumah belum jadi banget lah. Rumah Jadi belum makanya jadi masih Dan dia ditinggal kan kayak orangnya tuh nggak mampu nerusin Nah. lagi, ada biaya gitu. Akhirnya ditinggal berapa lama gitu, lumayan lama Cukup sih. lama, Cukup iya. lama. Jadi orangnya ini dia keluar dari sini karena emang ngerenov kan. Nggak ngerenov, jadi dia beli tanah berbentuk tanah doang. Tapi bangunannya belum jadi dia banget. belum bangun, akhirnya dia ngebangun buat ngebangun. dibikin bengkel. Nah dia cuma setengah jadi, nggak mampu nerusin karena ada sesuatu lain hal. Akhirnya beberapa tahun kemudian dibeli sama kita. Iya. Gitu. Jadi pas kamu beli memang sebenarnya ini udah kosong ya udah kan? kosong, Udah bangunan kosong. Jadi untuk aku tahun-tahun awal sih ya itu doang, lebih ke mimpi ya. Kalau kamu lebih sering mimpi. Tapi kalau untuk dari segi nampakin, alhamdulillah sampai saat ini aku termasuk orang yang belum pernah ngeliat penampakan sampai saat ini. Cuman kalau kayak cuman sekelebat atau orang-orang apa yang nggak jelas itulah, bayangan-bayangan nggak jelas itu ada. Tapi kalau kayak penampakan yang ngeliat apa lontong ya kan, kamu tau lontong nggak? Ngeliat itulah, ngeliat lontong atau mungkin ngeliat mbak-mbak baju putih itu enggak. Iya memang, kalau sekelebatan di sini suka sering. Kalau sekelebatan Karena ada suka ini lah. kan suka kayak ada suara. Itu mah tikus. Enggak. Suka ada kayak kemarin tuh semalam kayak suara ada yang ngituin tong sampah. Ya kalau Kayak gitu. suara inilah lumrah lah ya kan. Nah, mungkin tikus benar. Iya, lumrah. Anggapnya seperti itu aja. Nah kalau aku nih
pengalaman aku nih yang menurut aku ini pengalaman misteri aku ya, itu waktu di rumah Bakti. Jadi aku kan dulu tinggal di Bakti ya, Jalan Bakti Cilincing sana kan. Nah itu rumah kan memang rumah lama gitu, udah lumayan lah. Dan ada sumurnya ya. Ada sumur ya. Jadi waktu malam kan aku tidur sendiri nih. Jadi tidur itu kayak di ruangan tersekat gitu, tapi nggak ada pintunya. Bukan kamar tapi ada kasur gitu loh. Kayak ruangan keluarga gitu ya. Kemudian ruangan keluarga tapi ada kasur. Ini depan ruangan keluarga, nah belakang kayak ruangan TV misalnya gitu. Nah di ruangan TV itu aku tidur, ya kan. Jadi ruangan antara ruangan keluarga sama ruangan TV itu ada sekat tembok gitu ya kan. Terus ada kayak jalan masuk ke ruangan itulah. Nah dari ruangan itu dilurusan lagi tuh belakang ada dapur ya kan. Nah dapur itu baru ada pintunya. Nah jadi malam-malam tuh memang perasaan tuh udah gak enak waktu aku tidur. Itu sih kejadian waktu aku kecil ya. Mungkin masih SMP atau SD akhir lah. Jadi pas tidur di malam-malam ya kan, hawa emang udah menggigil. Biasanya kan itu kan tempat tidurnya ranjang tingkat ya. Nah biasanya tuh ada kakakku yang tidur di atas. Nah aku tidur duluan tuh di bawah. Itu bener-bener di rumah itu emang lagi nggak ada orang. Kan di sebelah ruangan itu ada kamar ya. Nah kamar itu emang kakak itu lagi pada nggak ada. Udah aku tidur sekitar jam berapa ya, nggak terlalu malam juga, jam 9, jam setengah 10 gitu kan. Mau tidur tuh kok hawa kayaknya udah nggak enak nih, merinding ya kan. Selimutan lah. Nah selimutan aku bukan madep ke tembok, tapi madep yang ke bisa orang lewat gitu kan. Nah pas aku selimutan gitu, aku ngeliat nih, ada orang lewat. Ada orang lewat kan ke arah dapur, iya, sekelebutan ke arah dapur. Tapi pakaiannya sama apa yang dia pakai itu kelihatan jelas gitu. Cuman kayak kamu ngeliat orang lewat gimana sih, nggak ngeh di mukanya gitu ya kan. Nah pas aku udah tenang kan. Wah alhamdulillah ada kakakku ya kan, gue pikir. Udah pas aku tidur kan ngeliat pintu ke dapur tuh, lah kok pintu ketutup dari dalam. Di situ baru mulai mikir, kalau emang ada orang masuk ke dapur ya kan, pasti kan nggak mungkin ketutup dari dalam dong, ya kan. Pasti kan seandainya kunci di luar dong, atau enggak pintu kebuka, ya kan. Nah ini pintu ketutup dari dalam. Di situ makin merinding dah guys, coba bayangin ya kan. Jadi ada orang pakai baju hitam-hitam, terus kayak ini pakaiannya kayak pakaian Betawi lama gitu, hitam-hitam semua kayak pitung lah, lu bayangin pitung tuh, ada pakai peci. Nah aku ngehnya kayak gitu. Pas aku nengok ke dapur, lah kok dapur kunci dari dalam, makin merinding dong ya kan. Memang kondisi lagi merinding tuh. Pas kondisi lagi merinding, ngeliat dapur kekunci dari dalam. Tadi ada orang lewat, siapa ya kan? Udah makin kurupan guys, langsung udah makin, udah keringet dingin gitu. Tapi kan emang rumah kamu itu termasuk rumah yang agak horor ya? Agak horor. Nih jadi orang tuh kalau ngeliat rumah aku dulu kan, depan rumah tuh itu ada kayak pohon berantawali tuh, pohon apa tuh? Itu pohon berantawali itu pohon ngerambat, pohon obat lah sebenarnya. Itu ngerambat. Orang ngeliat dari jauh, rumah aku tuh kayak rumah hantu. Tuh nggak? Oh jadi kayak dipenuhi dengan pohon. Rumah aku tuh rumah hantu. Udah gitu memang lampu depan itu kadang seringnya gelap ya kan. Nah udah gitu rumah aku nih itu pas tikungan. Jadi dibilang hook atau tusuk sate gitu. Tapi kan kalau tusuk sate itu katanya nggak bagus. Iya, tapi itu bukan tusuk sate banget, soalnya kayak pas tikung gini tuh. Nah rumah aku di sininya nih. Nah di ke arah sini ini ada gangan juga, jadi kayak di hook gitu rumah aku. Itu dia. Nah kalau di situ sendiri memang itu banyak kejadian lebih kecelakaan. Dia depan rumah kan memang jalan raya ya. Jalan rayanya juga nggak begitu gede. Di situ sering banget kecelakaan dah, apalagi tuh kalau mau puasa atau mau lebaran tuh udah banyak banget kejadian. Selalu seperti itu? Selalu seperti itu. Jadi di rumah aku tuh horornya kayak gitu. Sama pernah ada lagi tuh, ini kejadian waktu SMA kelas 1 nikahan yang Bainong tuh. Kamu ada nggak? Enggak. Oh iya, kamu nggak ada ya. SMA kelas 1 lah. Di situ kan aku seminggu lah kalau nggak salah, seminggu sebelum nikahan. Nah jadi belakang aku kan waktu dulu rumah ini masih belum dibangun. Jadi belakangnya tuh dapur, tapi dapurnya kayak ngelos gitu loh. Kebuka. Jadi ada tembok belakang, cuman tembok samping kirinya tuh kayak kebuka gitu, ngeblong. Ya kan? Kan kamu tahu kan sumur. Enggak ya, bukan. Iya, yang ke arah sumur itu. Nah itu ngeblong. Jadi
Jadi ini dapur ini memang kan belakang rumah aku kan itu rawa-rawa kan, Iya, empang kan. rawa. Kamu tahu kan dulu pohon sawah, Ikan rawa-rawa, rawa. empang gitu. Nah itu Nggak kurus. belakang itu memang horor banget itu kalau orang yang tahu. Nah jadi kejadiannya gini, itu kejadian pagi tuh, pagi pokoknya entah pagi entah siang gitu. Jadi aku nih lagi videoin gitu kan. Nah widih ada yang lagi masak-masak nih, ada yang nih ini rumah, jadi ini rumah kosong nih guys, kayak aku lagi videoin gitu kan, lagi videoin terus aku videoin belakang. Wih ada Bainong nih ya kan lagi masak, ada Bainong nih lagi masak. Nah nama kakak aku kan panggilnya Bainong kan, tuh ada Bainong lagi masak. Terus udah pas aku ke depan tuh, balik lagi ke depan, lah Bainong di depan. Terus apa? Jadi siapa yang di belakang? Siapa? Tapi beneran Bainong itu Ben- di depan. Beneran Bainong ada di depan. Di Di belakang. belakang itu aku cuma ngeliat madepnya ke sono kayak lagi masak gitu, madep Oh ke jadi kamu kompor. nggak ngeliat Nggak mukanya? ngeliat mukanya, Lihat tapi dari belakang. posturnya itu kayak postur Bainong gitu loh. Apa make kerudungan lama gitu loh kan, kayak cuman cempol gitu doang. Oh nggak begini. Enggak begitu, kayak cuman kerudungan ke Kerudungan belakang gini langsung doang. gitu. Enggak, bukan. Kamu tau nggak kayak emak zaman dulu tuh yang kerudungan gini doang nih, ke sini ikat ke belakang gitu. Oh iya Ya ingat kan? tahu. Nah, kayak gitu. Nah, dan itu adalah kerudungan gaya kayak gitu. Itu kerudungan yang sering dipakai sama nyokap. Ih, merinding. Ini Jadi- beneran merinding loh. Jadi memang saat itu tuh itu saat kejadian itu guys ya. Memang nyokap aku tuh emang kan udah meninggal kan. Tapi belum lama dari Eh, kejadian. pokoknya nih kalau nggak salah aku belum lama meninggal nyokap itu kan kelas 1 awal. Itu di tahun 2006-an ya. Ya kan 2006 kita kelas 1 SMA tuh. Iya. Nah, kelas 1 SMA awal. Nah, 2005-2006. nah nikahan Benong itu kelas 1 akhir, udah masuk tahun berikutnya gitu loh. Kan 2005-2006 kan tuh kelas 1 awal kan. Nah, kelas mau masuk tahun berikutnya kan 2007-2008 kan. 2007-2008 kita kelas 2. Enggak 2007-2008 kelas 2 kan, kelas 2 ke kelas 3 kan. Ya kan? Bukan nih. Ya, pokoknya itu 2006-2007 gitulah. 2006 akhir mungkin ya. Enggak, 2006 awal. Kan 2005-2006 itu kan kelas 1 kan. 2005 kita lulus SMP. Terus Terus kan 2005 2005 ke akhir akhir. kan SMA kelas 1 kan. Iya. Nah, terus 2006 awal masih SMA kelas 1 kan. Nah, itu. Jadi 2006 akhir tuh. Nah, itu kita udah nyokap udah nggak ada kan. Posisinya belum setahun lah kurang lebih lah nyokap meninggal gitu kan, kurang lebih. Nah, jadi itu memang apa ya? Itu memang gaya kayak gitu tuh, itu gayanya nyokap banget gitu loh. Pakai kerudungan yang Iya, di- gaya diikat nyokap gitu. banget. Jadi aku pas ke depan, aku nanya, lah Benong, bukannya tadi lagi masak di belakang? Apaan gue tadi sini di depan dong ngobrol sama Mbak Bet, ya kan? Ya Terus itu itu dia. siapa? Keluar, lah tadi siapa yang di belakang? Gak ada orang dari tadi gue di sini. Wih, udah langsung gue mikir, siapa ya tadi gitu. Tapi itu masuk Terus ke kamu video. langsung ini nggak? Itu masuk ke video. Nah tapi terus Ya ada kan? hasil videonya. Nah, setelah aku inget, tapi aku nggak langsung ngeliat ke video itu. Sayangnya nih ya, pas berapa hari berikutnya aku inget itu video kehapus gitu loh. Nggak ada, itu video kehapus. Jadi sayangnya banget tuh video. Kehapus apa emang nggak ada? Itu memang nggak kehapus di laptop. Jadi memang kayak kehapus sama keponakan aku gitulah, kayak kehapus gitu. Jadi memang kayak emang ya lu nggak harus diliatin gitu loh, ya kan? Nggak harus diliatin lagi videonya gitu. Jadi kan kalau kata orang-orang, Tapi pas tahu itu Bainong ada di depan, kamu balik lagi nggak ke dapur? enggak lah, ngapain? Aku merinding ya kan, udah tahu itu di depan ada Benong di depan lah. Aku mikir lah siapa di belakang tadi? Maksudnya buat mastiin gitu. Enggak, aku merinding dong dari tadi gue di sini. Loh siapa tadi? Ya udah, jadi udah Ya kayak udah gitu. ya udah gitu aja, kayak agak-agak takut gimana gitu. Tapi kalau orang zaman dulu tuh biasa bilang kalau ada yang mau nikahan atau benar. apa pasti ada yang datang ya orang Benar, terdekat iya. gitu. Iya. Kayak apa mungkin orang tua Entah kan udah nyokap, nggak ada ya entah orang tua siapa, kamu iya. ya. Nyokap nggak ada, Iya. nyokap nggak ada mungkin datang, Benar. pengen ngeliat. Jadi mungkin ya itu bener lah kalau kata orang zaman dulu ya, mungkin itu ya itu nyokap datang kali, Iya. mau nengokin ya kan, Mau lihat mau lihat, iya apa dia mau Benar. ikut masak. bisa jadi. Heeh. Ya udah, Masakan mamamu. iya bener memang. Ya segitulah guys cerita kita ya kan, yang mungkin sedikit horor tapi nggak banyak horornya Nggak kan. banyak orangnya. Ya
cuma ada Kita- di sini ada story. Di sini ada story. Kita ngebahasnya, kita ngebalut cerita kita ini ringan lah, biar enak didengar ya nggak? Ya udah sob, segitu aja. Jangan lupa di Di like, like, subscribe, dan komen. Buat kalian yang punya cerita-cerita atau kisah apapun ya, bisa kalian komen di bawah, biar bisa jadi bahan obrolan buat kami, ya kan? Yep. Oke, segitu aja video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di story berikutnya. Di sini ada story. Dadah.